Hai semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyar Hari Simon Junta. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkalibrasi MPU 60, khususnya akselerometer dan giroskop. Oke, mari kita saksikan videonya. Sebelum saya masuk ke bagian pemrogramannya, ada baiknya saya tunjukkan dulu bagaimana konsep dari kalibrasi ya. Jadi si kalibrasi ini adalah definisinya adalah proses menstandarisasi dengan alat ukur yang sudah terstandar ya. Jadi istilahnya kalau bahasa sederhananya mau menyamakan si alat buatan ini dengan yang standar. Apakah dia bisa kita bilang bisa diterima lah ya nilainya. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada dua. Saya misalkan ini adalah alat ukur atau garis ya, atau penggaris lah bilang. Dua penggaris, satu yang standar dibuat pabrik, satu lagi yang kita buat. Ya. Nah, jadi si standar ini dia sudah punya yang namanya toleransi. Artinya nilai terkecil bacaan yang bisa dia baca atau nilai terbesar yang bisa dia baca. Biasanya kalau misalnya penggaris itu kalau tidak salah itu plus minus 1 mm ya. Jadi dia bisa off, bisa lewat 1 mm, bisa kurang 1 mm. Nah, yang buatan ini kita ingin menyamakannya. Bagaimana cara menyamakannya? Itulah yang disebut dengan kalibrasi. Kita samakan titik nolnya dulu ya. Atau kita samakan panjangnya. Ternyata ketika kita samakan panjangnya penggaris ini dengan yang panjang yang sama ya. Kan di sini ada seperti ini ya. Ini garis kecil-kecil ini. Nah, kita samakan dia gitu. Titik nol. Kita bilanglah 10 ini adalah titik nol ya. Ternyata titik nol yang standar dengan yang buatan itu tidak sama. Kalau kita dekatin begitu, kita dempetin nilainya nggak sama. Nah, kalau misalkan ini adalah titik nol dari yang sudah standar ya. Ternyata buatan kita bisa menyimpang antara ke sana, ke kanan, atau menyimpang ke kiri sejauh nggak tahu berapa garis ya. Nah, penyimpangan inilah yang mau kita manipulasi untuk mendapatkan nilai yang terpercaya menurut standar. Ya, kalau misalnya tadi dia meskipun tidak mudah ya. Kalau misalkan dia mendekati 80% atau 90% itu sudah baik ya. Kalau untuk 100% ya tidak bisa ya, nggak ada, pasti ada human error atau pabrik error dan seterusnya. Jadi setelah kita tahu dia off, apakah dia kurang dari sejauh berapa garis, ini kan tadi ada garis-garis ya, per garis tadi. Apakah dia lebih beberapa garis? Nah, si lebih beberapa garis inilah yang kita jadikan acuan sebagai pembanding ya. Pembanding. Contoh, misalkan di titik standar ini dia 0 betul ya. Sementara yang dibuatan ini pada saat kita samakan dia ya, dekatin begitu garisnya. Kita misalkan pilih yang ini. Dia menyimpang sejauh kita bilang 3 garis. 3 garis itu dalam penggaris itu adalah 3 mm off plus 3 mm. Kalau dia off-nya ke sana berarti negatif 3 mm. Nah, jadi nilai berapapun yang dibaca di sini, misalkan kita mau mengukur panjang sebuah benda, kita sebutlah 3 cm. Kalau dia off plus 3 mm, maka kita harus kurang 3 mm. Bisa ya teman-teman? Kalau dia misalkan off-nya minus 3 mm, maka pengukurannya 3 cm ditambah 3 mm. Istilahnya kita geser dia biar supaya 0. Kalau misalkan dia kurang tadi, geser ke sana, tambah kanan. Kalau misalkan dia lewat, kurangin. Ya, itulah yang dimaksud dengan kalibrasi untuk hal yang sederhana. Sekarang saya mau tunjukkan yang untuk akselerometer. Nah, di sini ada beberapa trik untuk memanipulasi. Saya nggak akan menjelaskannya lebih jauh karena ini sangat kompleks ya. Jadi setelah saya setelah saya buat beberapa
data ya, saya baca data berdasarkan eksperimen, saya dapatlah ini persamaan ini. Nah, persamaan ini. Jadi kalau untuk akselerometer saya jelasin singkat aja ya. AX2, AX1, AX0 adalah jenis variabel yang akan kita gunakan nanti untuk diprogram yang bertipe long ya. Ini nggak pernah saya jelasin, tapi dia bertipe long. Kenapa? Karena yang ini data diambil keluarannya dari ADC. Dia tidak bersifat integer, dia tidak bersifat desimal. Jadi dia bertipe long, panjang ya. Jadi dia ini ukuran datanya itu kalau tidak salah 2 byte ya, 16 bit. Nah, karena si ADC MPU itu kan menggunakan ADC 16 bit ya, atau 2 byte. Jadi butuh penyimpanan yang benar-benar 2 byte, yaitu long. Nah, ini long. Ini adalah yang baru. AX1 itulah yang dibaca di loop. Nanti saya tunjukkan supaya kalian bisa ngeh. AX0 ini yang dibaca nanti di setup. Jadi idenya adalah kita ambil dulu nilai rata-rata dipanggil di fungsi setup sebanyak 3000 kali. Seolah-olah ini untuk mendemonstrasikan kalau nilai itu sudah bisa dipercaya karena kita sudah rata-ratakan sebanyak 3000 kali. Lalu yang di loop, yang berulang-ulang itu kan bisa berubah-ubah ya. Kalau kita miringkan ini ya berubah, ini yang berubah nanti. Sementara ini yang sudah tetap. Yang kalau misalkan kita istilahnya mengkalibrasi MPU, kita biarkan dia tenang untuk mengumpulkan data sebanyak 3000 kali lalu dirata-ratakan. Nah, nilai yang terbaca di loop nanti kita proses dengan persamaan ini. Ide besarnya adalah bagaimana supaya si AX2 ini tidak menyimpang terlalu jauh ya dari nilai si ADC ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nanti ini, kalau misalkan kalian lihat nanti di monitor, kalian kumpulkan data AX1 dengan persamaan ini tidak akan jauh dari 0. Ya bisa sampai 20 memang nilainya, tapi ya itu lumayan daripada off sampai ratusan ya. Demikian juga ini pada dasarnya sama. Demikian juga ini sama ya konsepnya, yang 3 ini 1, 2, 3, 4, 5 konsepnya sama ya, karena dia pingin dalam bentuk 0 kalau pada saat diam, kecuali yang ini seperti yang saya jelasin sebelumnya ya, akselerometer Z itu yang menuju ke atas itu harus bernilai 1G. Ingat 1G, 1 gravitasi atau 9,8 meter per sekon. Sementara ini harus dia dalam bentuk 0 meter per sekon pada saat diam. AZ pada saat diam harus 9,8 meter per sekon atau 1G. Sementara ini harus dalam kondisi diam adalah 0 putaran per menit. Ya, betul ya, radian per sekon ya, per detik. Oke. Jadi saya nggak akan jelasin panjang lebar. Sekali lagi, sorry kalau misalkan kalian ingin tahu boleh komen. Ini tekniknya sudah agak ribet dan rumit. Nanti kalian mumet. Saya tidak mau karena terlalu panjang juga. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara memasukkannya ke Arduino atau memprogram. Baik, saya sudah ketikkan ini programnya. Sekarang saya jelasin satu-satu ya. Nah, ini pertama saya includekan ya fungsi atau library wire untuk bisa diakses nanti di dalam program. Di sini ada definisi, jadi istilahnya ini sebuah konstanta yang akan kita pakai di bawah ya. Ini untuk complement filter nanti ini beban-beban yang kita berikan di antara accelerometer pitch dan gyro pitch dan seterusnya. Nah, yang ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk disimpan data penyimpanan untuk AX0, AY0, AX1 yang keluar dari akselerometer yang dalam bentuk kasar itu harus disimpan dalam bentuk long ya, 16 bit. Demikian juga suhu yang pertama-tama ya, juga gyro. Nah, kenapa ada banyak ini saya buat supaya bisa dipilah-pilah dan kita pun memahaminya. Bisa aja kita persempit ini semua, cuman biar kalian mudah menginikannya, jadi saya buat begini aja. Oke. Lalu di sini yang ini adalah untuk menyimpan nanti setelah dibagi dengan
seperti yang di datasheet. Kalau akselerometer kan 16.384 ya. Kalau suhu dibagi 340 ditambah 36,53. Demikian juga yang GX ini juga yang dibagi 131. Ini tergantung settingannya nanti ya, karena saya pingin yang 250 putaran per menit, putaran per detik ya 250 putaran per detik, maka dibagi 131. Yang ini yang suhunya plus minus 2G ya. Jadi pembaginya adalah berapa tadi? 16.384 kira-kira gitu ya, 16.384. Lalu ini untuk menyimpan si accelerometer pitch ya. Accelerometer pitch artinya yang dari accelerometer, ini juga yang dari accelerometer, yang ini dari untuk gyro dan giro ya. Oke. Lalu ini untuk menyimpan semuanya nanti roll dan pitch, karena dia MPU60 ini hanya bisa menghitung roll dan pitch, yaw tidak bisa ya. Lalu unsigned long untuk menyimpan apa istilahnya, timer ya. Ini pun juga dalam bentuk 16 bit ya. Lalu float DT ya, ini untuk perbedaan nanti ya, time stepnya DT. Seperti biasa di setupnya kita aktifkan wire begin dan serial begin. Lalu ini kita panggil satu-satu untuk mengkonfigurasi ya. Terus ya ini sudah tahu kalian, ini nggak perlu saya jelasin. Digital low pass filter juga sudah. Bagaimana cara men-setting, kalau kalian bingung cek video saya sebelumnya ya, karena ini sudah saya jabarin satu persatu ya menurut saya ya, yang bisa kemampuan saya. Lalu yang ini yang saya maksud yang 3000 kali N yang di atas ini artinya iterasi ya. Iterasi artinya dilakukan ini sebanyak 3000 kali. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan control 4, jangan lupa di break ya. Control 4 sama control while, jangan lupa break supaya jangan dia berputar-putar terus kalau selesai dia. Nah, N tadi di situ saya sebut. Di sini ada 2 N ya, satu yang 300. Kita mau 3000 bukan 300, tambahin aja. Lalu N1 ini untuk yang giro nanti di bawah. Jadi 3000 ya, ingat ya 3000. Mana tadi ya, ini. Jadi dia diiterasi dari 0 sampai 3000, kecil 3000 artinya 3000 tidak ikut ya. Lalu ini dipanggil untuk dibaca sebanyak data tersebut yang jumlahnya 14 byte ya 14 byte itu diulang-ulang terus, diambil dikutip-kutip, lalu jumlahin sampai 3000 kali, lalu disimpan di variabel ini. Jadi di ending dari 3000 yang ke 3000 nanti ini jumlahnya sudah sangat banyak ya, makanya saya gunakan long supaya bisa disimpannya banyak. Nah, setelah dia sudah mendeteksi iterasi atau perulangan yang sebanyak 3000 kali, seperti yang saya bilang, jangan lupa kasih breaknya dalam setiap fungsi itu, udah kasih break supaya bisa dia keluar dari loopingnya. Nah, setelah itu tadi kan sudah dikumpuli tadi ya, datanya sudah ditambahin. Sekarang saya mau bagi pada saat dia mendeteksi 3000 dibagi 3000 supaya dapat rata-ratanya. Jadi istilahnya listing program untuk for ini digunakan untuk mencari rata-rata. Selanjutnya saya print, sebelum saya masuk ke loop saya print semua supaya bisa kita lihat berapa sebenarnya offsetnya si AX1 ini. Offsetnya akselerometer di sumbu X, akselerometer di sumbu Y, dan seterusnya. Jadi bisa kita ketahuan nanti offsetnya di sini berapa. Nah, offset ini yang kita pakai nanti di perhitungan seperti yang saya jelaskan di awal video. Lalu delay 3000 supaya dia sedikitnya stabil. Nah, terus ini tmilis ini kenapa saya tulis di bawah di setup ini, ini gunanya adalah untuk menghidupkan timer di awal ya, supaya bisa dia men-track waktunya. Jadi di awal kita gunakan untuk mendapat selisihnya nanti. Nah, ini kan di awal kan butuh yang namanya timer hidup. Kalau di sini kita buat nanti timer hidup, nggak bisa kita dapat nanti nilainya. Mending dari sini dibuat lalu reset di akhir loop. Wire begin yang ini seperti biasa. Jadi saya baca dulu sekali dari loop ini ya, sekali satu lagi. Saya berkali-kali bilang loop ini untuk dieksekusi berulang-ulang ya. Jadi berulang-ulang, sementara setup itu hanya sekali saja dieksekusi ketika dia mulai hidup ya. Ini setup ini. Jadi sekali lagi loop ini berulang-ulang. Nah, dalam sekali loop dalam sekali loop ini nanti
Pertama kita ambil dulu data sebanyak 8 byte ya. 8 byte yaitu si akselerometer sumbu X, Y, dan Z dan suhu. Lalu setelah dia udah dapat 8, kenapa giro nggak saya ambil? Karena dalam satu kali loop ini saya ingin dia berulang-ulang untuk mendapatkan nilai stabil si giro, supaya dia tidak drift atau dia tidak meper ya. Atau saya nggak tahu teman-teman apakah kenal bahasa meper. Sorry ya, itu bahasa Medan. Nah, terus setelah itu disimpan di AX2. Jadi penyimpanan sekarang itu udah di AX2, bukan lagi di AX0 atau AX1 ya. Jadi pun dalam bentuk long semuanya ini. Oke. Ini disimpan lalu dimasukkan ke persamaan yang saya jelasin tadi di awal video. Ini nggak ada ya. Bisa saja sih menggunakan ini, cuman nggak perlu. Sama aja dengan ini supaya lebih singkat, padat, dan jelas. Oke. Ini dia fungsinya. AX2 itu yang diambil di sini di loop iterasi pertama atau perulangan pertama. Ini AX1 ini itulah tadi yang di print di setup, di print di nilai rata-rata tadi, lalu kita masukkan ke persamaan, sudah dibagi dengan 16384. Jadi tadi yang saya jelasin kan tidak ada dibagi ya, maka disimpan tadi di AX2 di sini. Nah, sekarang sudah saya bagi, jangan usah bingung, tetap ini konsepnya sama. Nah, ini yang paling penting sebenarnya yang harus kalian pahami ya. Ini pun juga sudah dibagi ya. Nah, ini untuk mengeksekusi, untuk mengkalibrasi nilai di sumbu J akselerometer. Cuma ini aja yang beda, sisanya sama untuk yang model-model begini. Lalu suhunya, di program saya ini saya tidak mengkalibrasi suhu ya, karena menurut saya nggak perlu, dan juga saya nggak punya standar alat ukur suhunya. Nggak mungkin saya tempelin termometer yang dibuat ke bokong, maaf. Karena saya punya termometer itu, tidak punya termometer cahaya ya. Lanjutnya adalah akselerometer pitch, yang ini sudah saya jelasin. Lalu yang ini perulangan di dalam loop ini sekali, dan sebanyak N1 tadi berapa? 10 ya. Jadi 10 kali diulang-ulang untuk mendapatkan data yang stabil ya. Nah, setelah itu dibaca ya, sama konsepnya tadi, lalu masukkan ke persamaan. Ini juga sudah saya jelasin, yang fokus saya adalah ini. Jadi sudah saya ketikkan supaya cepat videonya, nggak usah terlalu lama. Lalu saya buat ke persamaan yang juga. Oke, sekarang kita compile yang sisanya sama. Nah, ini di reset, jangan lupa. Sekali lagi ini di reset di akhir loop, supaya dapat dia kira-kira stopwatchnya mati hidup untuk mendeteksi berapa lama waktunya jalan ya dalam sekali loop. Saya compile dulu, nggak error. Oke, sudah benar. Sekarang saya upload. Baik, kita lihat serial monitornya. Saya klikkan sekali ya. Oke, lagi kalibrasi. Kita tunggu. Ini agak lama ya. Karena tadi kan kita buat 3 detik ya di ininya, di akhirnya, dan juga sebanyak 3000 kali. Sebenarnya kalian bisa tidak sampai 3000. Nah, itu sudah dapat nilainya. Oke, sekarang sudah jalan dia. Saya ambil dulu apa istilahnya, penggaris saya ya, yang ini. Saya tes dulu satu-satu. Ini 45 yang ini. Kalian lihat, ini roll, ini pitch. Oke. Tuh, dia 45 ya. Bisa kalian lihat kan rollnya untuk yang ke sana, ke kiri, sebelah kiri tangan saya ini 45. Ini 45. Coba kita lihat sebelah sananya. Itu juga 45 teman-teman. Ya, kisaran segitulah ya, bisa ya. Sekarang kita lihat si pitch. Juga 45, kisaran sebegitu. Tidak offsetnya tidak terlalu jauh ya. Dan juga sebelah sana. Ya. Juga 45 ya teman-teman. Oke. Jadi supaya nilai offsetnya
tidak terlalu besar ya, kalian perlu tambahi yang 3000 itu menjadi 5000, cuman dia lama ya. Apalagi kalian buat di dalam programnya, di setupnya itu tadi, delaynya setelah dia selesai 3 detik ya. Oke, itulah dia hasilnya ya. Semoga kalian bisa mengerti dari tutorial ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan memasukkannya ke dalam atau kita fungsikan ini LED matrix. Terima kasih guys sudah menonton video saya, mudah-mudahan berguna. Jika berguna boleh kalian like, subscribe, klik tombol notifikasi untuk pemberitahuan video saya selanjutnya. Dan juga jika ada pertanyaan boleh kalian komen di kolom komentar. Oke? Dan juga jangan lupa dibagikan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.